Halo, di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai kelas dan objek. Di video ini kita akan masuk kepada kemampuan yang dimiliki oleh sebuah objek, yaitu metode. Kata metode sendiri, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti ya metode. Dari sudut pandang objek pada konsep OOP, maka kita bisa melihatnya sebagai perintah. Jadi, metode adalah perintah yang bisa kita tujukan atau kita panggil kepada objek. Nah, objek ini tentunya yang sebelumnya kita buat berdasarkan kelas. Ada baiknya kita bisa melihat metode sebagai perintah, kumpulan perintah-perintah. Sebuah objek bisa memiliki lebih dari satu perintah yang bisa kita panggil. Jadi, Anda bisa membayangkan bahwa objek yang kita buat di dalam program itu ibaratkan robot yang siap kita perintahkan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Tentunya itu pun disesuaikan dengan apakah robot itu punya kemampuan tersebut atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang tersebut, maka perintah yang kita panggil, ya, yang kita perintahkan kepada robot di dalam OOP itu terbagi dua, yaitu perintah yang ketika dijalankan dapat memberikan kita sesuatu, ya, biasanya berupa nilai, atau istilah yang diterjemahkan itu metode yang mengembalikan nilai. Tapi saya ingin Anda memikirkannya sebagai metode yang menghasilkan nilai karena akan lebih masuk akal. Atau yang kedua adalah metode yang tidak menghasilkan nilai. Nah, ini akan kita lihat kembali oleh objek Mario Teguh. Di video sebelumnya, kita sudah memiliki dua objek Mario Teguh. Tapi, mari kita lihat dulu. Ya, di sini kita sudah punya dua objek Mario Teguh. Yang satu memiliki baju berwarna merah, yang satu memiliki baju berwarna putih. Mari kita fokus dulu ke sebuah objek Mario Teguh saja. Jadi ini saya hapus. Mari kita lihat bahwa kelas Mario Teguh memungkinkan objeknya untuk memiliki warna baju. Bisa kita lihat bahwa pada kelasnya dirancang memiliki sebuah variabel bernama warna baju. Variabel inilah yang akan menyimpan informasi apapun warna yang nanti kita berikan. Tapi mari kita lihat metodenya. Tadi sudah kita bahas bahwa metode terdiri dari dua. Kalau dilihat apakah metode tersebut menghasilkan nilai atau tidak. Nah, di sini ada metode salam. Kita bisa menanyakan ke diri kita sendiri apakah metode ini memberikan kita nilai atau tidak. Di sini kita lihat bahwa metode ini hanya mencetak pesan, yaitu Mario Teguh berbaju apa, terserah, nanti kita isi, kemudian mengucapkan salam super. Di sini juga ada metode set warna baju. Nah, apa yang dilakukan oleh metode ini adalah serta-merta hanya memberikan nilai kepada instan variabel warna baju. Nah, dua metode ini tergolong ke dalam metode yang tidak mengembalikan nilai atau tidak menghasilkan nilai. Nah, kalau begitu apa dong metode yang menghasilkan nilai? Nah, di sini kita akan coba buat satu metode yang menghasilkan nilai. Kita kasih komentar, metode menghasilkan atau mengembalikan nilai. Kita akan beri nama, public, string, berikan warna baju.
Kemudian ada kata return warna baju. Nah, mari kita analisa mengapa metode ini dikategorikan sebagai metode yang menghasilkan nilai. Nah, dari tujuannya Anda bisa lihat, ini kita beri nama berikan warna baju. Dengan kata lain, objek Mario Teguh akan memberikan kita informasi warna bajunya yang tentu didapatkan dari variabel ini. Apa gunanya? Ya, apa gunanya kita mendapatkan warna baju itu? Ya, gunanya mungkin salah satunya bisa kita simpan di variabel lain. Setidaknya tujuan dari metode tersebut adalah memberikan kita sesuatu. Atau di sini kalau Anda lihat ada kata kunci return. Nah, disinilah kita dapatkan arti kata mengembalikan nilai. Nah, kalau Anda ingin lebih masuk akal lagi melihat metode seperti ini, lihatlah dari sudut pandang bahwa objek Mario Teguh ibaratkan robot. Jadi ketika kita perintahkan, "Hei Mario Teguh, berikan warna bajumu," maka objek tersebut akan mengembalikan. Jadi perintah yang kita panggil itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita gunakan, yaitu berupa informasi warna baju. Nah, sedangkan Anda lihat metode set warna baju itu dikatakan sebagai metode yang tidak mengembalikan nilai. Ini saya kasih komentar, metode tidak menghasilkan atau mengembalikan nilai. Nah, kalau kita lihat cara kerjanya, ya kurang lebih kita hanya memerintahkan, "Hei Mario Teguh, ganti warna bajumu menjadi warna merah." Sudah, selesai. Kita pun, robot Mario Teguh pun tidak akan memberikan kita sesuatu dari apa yang dia lakukan. Dia hanya serta-merta mengganti warna bajunya. Sedangkan kalau kita perintahkan, "Hei robot Mario Teguh, berikan atau beritahukan saya warna bajumu," maka dia akan mereturn, istilah yang dipakai dalam Java, ya, dalam OOP, mereturn sesuatu, apapun yang kita inginkan. Bisa kita dapatkan dari variabel, instan variabelnya, atau bisa saja sesuatu, misalnya kita langsung saja mereturn misalnya putih. Bisa saja seperti itu, tidak masalah. Yang pasti ada sesuatu yang kita kembalikan. Nah, disinilah muncul kata mengembalikan. Cuma saya ingin Anda lebih melihatnya dari sudut pandang menghasilkan. Oke, nah bagaimana dengan di dalam program? Kita bisa lihat, misalnya saya ingin, jadi kelas program, ingin menyimpan informasi warna baju MT1, objek Mario Teguh MT1. Caranya bagaimana? Saya tinggal bikin variabelnya saja. Misalnya, warna baju sama dengan T1 get, bukan get, tapi berikan warna baju. Oke, kita compile dan kita compile, tidak ada error, dan saya akan mencetak, ya, warna baju adalah warna baju. Nah, apa yang dilakukan oleh dua baris ini adalah kita memerintahkan objek MT1 untuk memberikan informasi warna bajunya, yang kemudian kita simpan ke dalam variabel warna baju. Yang tipe datanya sama, kurang lebih sama. Di sini ada string dan juga ada juga string. Kemudian kita mau mencetak nilai dari variabel warna baju tersebut. Nah, apa yang terjadi di program ini? Mari kita coba jalankan.
Ya, ini saya kasih spasi dulu. Kita compile dan jalankan lagi. Oke. Mari kita analisa output yang dihasilkan. Di sini MT1 memanggil perintah salam. Apa yang terjadi? Ya, dia tentunya menampilkan pesan Mario Teguh berbaju merah mengucapkan salam super. Tapi di baris berikutnya kita meminta objek MT1 untuk memberikan warna bajunya. Kita tentu tahu bahwa bajunya warna merah, dan ini didapat dengan memberikan perintah, dengan memanggil perintah. Perintah tersebut dalam hal ini memberikan warna baju adalah perintah atau metode yang mengembalikan nilai. Nah, metode yang mengembalikan nilai sekali lagi adalah metode yang bisa kita simpan hasilnya. Ya, hasil yang dia kembalikan, informasi yang dia kembalikan. Dalam hal ini adalah warna baju. Dan tentu ini bisa apa saja kita lakukan. Dalam hal ini kita hanya mencetak pesan, yaitu warna baju yang kita dapat dari informasi metode berikan warna baju. Kemudian untuk sifat metode yang mengakses, ya kita lihat metode ini sebenarnya mengakses instance variabel. Nah, metode yang mengakses ini terbagi dua, yaitu setter dan getter, itu istilahnya, setter dan getter. Nah, di sini kita sudah mempunyai metode setter, ya setter. Nah, gunanya adalah memberikan nilai. Dan sedangkan di metode ini sebenarnya ya kita ingin mendapatkan, dan kalau kita mengikuti aturan ini bisa kita gunakan, kita ganti dengan perintah get. Ya tadi kita gunakan berikan supaya lebih familiar dengan bahasa Indonesia, tapi kalau kita mengikuti tata cara penamaan metode yang mengakses, ya mengakses variabel, instansi variabelnya itu kita sebut dengan metode getter. Nah, ini cukup digabungkan menjadi get warna baju. Jadi kita ada dua, set warna baju dan get warna baju. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan atau yang perlu diingat adalah kita pada metode yang mengembalikan nilai itu berbeda dengan metode yang tidak mengembalikan nilai. Anda bisa lihat di sini, metode yang tidak mengembalikan nilai kita tentukan sebagai void. Nah, void artinya kosong. Jadi cukup masuk akal, metode yang tidak mengembalikan apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa itu metode kosong. Dan di sini kita tentukan dengan kata void. Begitu juga dengan salam. Tapi Anda bisa lihat bahwa untuk metode get warna baju, metode tersebut mengembalikan kita atau memberikan informasi. Nah, informasi yang diberikan harus sesuai dengan tipe datanya. Dalam hal ini warna baju. Warna baju tipe datanya adalah string. Oleh karena itu, tipe data yang dikembalikan oleh metode tersebut juga harus string. Jadi ini ada kecocokan yang harus kita tentukan antara tipe data yang dikembalikan, dan ini harus kita tulis juga di metode tersebut. Oke, itu sekilas mengenai metode yang menghasilkan atau mengembalikan nilai dan metode yang tidak menghasilkan nilai. Sekilas mungkin bagi Anda yang masih bingung dengan konsep ini, kita akan tetap membahasnya di beberapa video sambil kita bikin metode-metode baru dan kita bahas kembali apa itu maksudnya metode mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai. Tapi bagi Anda yang sudah cukup paham dengan konsep ini dari penjelasan video ini, saya pikir itu Anda sudah melakukan sesuatu yang cukup bagus. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.